Deva, Elsa, ya, Nur Hasanah, Erlina, Luki, Wildan, Tegar, Usop, Yasa, Rizky, Riana, Intan Ayu, Yafi. Alhamdulillah hadir semua ya. Kita murajaah dulu surat pendek, antara lain surat Al-Insyirah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sebelum kita pelajari pelajaran yang kemarin, kita awali dengan tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Ya. Ini akan saya terangkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang ada hubungan dengan teguh pendirian, sikap dermawan dan tawakal. Lihat, kamu lihat di proyektor. Ya, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia membuat keputusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi sebagai cukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan
besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kamu menyimak pada video tadi, apa yang kamu bisa ambil? Yaitu hubungannya dengan materi tersebut, materi teguh pendirian dalam mendapatkan amanah, kedermawanannya Nabi Ibrahim dan juga ketawakalannya Nabi Ibrahim dan Ismail yang dikisahkan tadi, supaya Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail. Disembelih tadi enggak? Disembelih karena ikhlasnya, karena ketawakalannya, karena keteguhan hatinya Ibrahim, akhirnya digantikan domba yang sangat gemuk. Jadi beribadah apa saja pada intinya adalah ikhlas. Paham ya? Di video tadi adalah menggambarkan tentang keteguhan pendirian Nabi Ibrahim dan Ismail dan juga istrinya, dan juga kedermawannya dalam beramal, keikhlasannya. Yang terakhir adalah kepasrahannya, ketawakalannya Nabi Ibrahim. Untuk itu tadi kamu nanti bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham? Baca, teguh pendirian. Baca. Berpegang teguh pada kebenaran atau PD. Nomor 1 itu. Paham ya? Ciri-ciri daripada teguh pendirian adalah keyakinan kuat untuk tidak mudah goyah. Baca lagi. Apa bawahnya? Mempunyai pendirian yang ataupun PD tadi. Tidak gampang mudah putus asa, selalu optimis. Dan yang lain, menggasah hikmah sikap teguh pendirian. Satu apa itu? Hikmah sikap teguh pendirian. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Lagi tidak mudah diajak untuk berbuat jelek atau buruk. Percaya pada diri sendiri, tidak mudah diumbang-ambingkan oleh temannya. Terus mudah menerima ajakan kebaikan, dapat mengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Itu tadi hikmah daripada teguh pendirian. Apa? Yaitu membagikan sebagian hartanya yang membutuhkan dengan cara ikhlas, tanpa pamrih imbalan apapun. Orang yang dermawan itu tidak pernah berpikir terbesit hatinya untuk imbalan. Artinya dengan ikhlas. Terus ciri-ciri daripada sifat dermawan apa? Benar. Ciri-cirinya berkorban untuk sesama. Sesama siapa? Sesama manusia.
manusia tanpa pamrih, tanpa mengenal perbedaan. Terus lebih mengutamakan kepentingan umum. Jadi gampang oleh gampang ngerti, gampang memikirkan orang lain, kepentingan umum. Tidak sombong, orang gampang sombong, memberi dengan ikhlas ataupun tanpa pamrih. Setiap akhlak terpuji atau berbuat yang baik pasti ada keutamaan, hikmah atau fadilahnya. Hikmahnya apa? Satu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilipat gandakan? Rizkinya. Terus apa itu? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lagi apa? Membantu meringankan beban orang lain atau kesulitan orang lain. Dicintai, disukai oleh masyarakat ataupun teman ataupun siapa saja, menghilangkan kesenjangan sosial. Yang kedepannya itu terus dijauhkan diri dari kesulitan dan mendapat kemudahan. Yang terakhir adalah mendapat keberkahan ataupun kehidupan menjadi tambah baik. Yang namanya berkah itu semakin baik, semakin baik. Itu namanya berkah. Dan berserah diri kepada Allah. Terus pasrah setelah usaha dan berdoa, itu namanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Ciri-cirinya kamu lihat apa itu? Hikmahnya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya baca. Nah, banter, bacanya jadi dulu. Terus tidak mudah putus asa. Terus sabar ketika mengalami kegagalan. Terus syukur apabila mendapat keberhasilan. Nilainya baik, alhamdulillah. Terus apa itu? Terhindar dari sifat sombong. Tuh, terhindar dari sifat sombong. Itulah yang dimaksud dari hikmah tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal tadi diterangkan apa? Siapa jadi melihat menjawab? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar dan berdoa. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa, Pak? Mengharap nilai yang baik, yaitu ikhtiarnya kamu harus belajar. Ya Allah, saya belajar. Berdoa ini karena nangis besok. Baru tawakal. Jadi ikhtiar, berdoa dan berserah diri atau tawakal. Ada paham? Ada lagi kelompok dua? Nabi Ismail putranya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yaitu putranya Nabi Ibrahim. Ada lagi pertanyaan kelompok tiga? Istrinya Nabi Ibrahim itu berapa? Dua. Siti siapa? Sarah dan Siti Hajar. Nah, bagus, pertanyaan bagus-bagus, berarti aktif ya. Yuk, ada lagi? Nah, dulu kamu tulis kelompoknya, kamu cermati, baca, dan pada gambar-gambar ini ya. Ya, kamu baca dulu perintahnya apa? Kelompok, berkelompok seperti Bunda kerja, kelompok, kelompok.
Nah, tuh. Apa dijawab ditulis bawahnya. Nah, itu gambar apa? Gambar apa ini? Apa ini? Nah, ditulis. Tulis. Gabung. Berapa unsur? Oh ya. Ditulis bawahnya, nanti setelah ini maju satu-satu kemarin. Ya yang lain siapa? Maju presentasi nanti. Saya kendel. Ya, isi semua. Itu gambar apa yang ada hubungannya dengan teguh pendirian, dermawan, dan ketawakalannya. Ya selesai? Kumpulkan kalau sudah. Yang sudah dipresentasikan maju salah satu perwakilan dari kelompok masing-masing. Mandur, ayo. Ambil ini, ya. Mandur, ayo. Apa itu? Saksikan anak-anak temannya. Apa ini? Gambar apa itu? Banter. Orang yang mengasih minum kepada orang tua, termasuk sifat apa? Dermawan. Kelompok 2, cepat satu. Bersedekah dan apa itu? Orang yang memberi minum kepada orang lain. Ini orang tua yang dikasih air minum. Itu contoh orang yang bersedekah atau dermawan. Lanjut, kelompok 3. Orang yang memberi minum, termasuk sifat dermawan. Yang kedua gambar apa? Orang yang memberi sedekah. Tentang teguh pendirian, dermawan dan tawakal. Kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berteguh pendirian, dermawan dan tawakal. Tidak boleh mudah putus asa dengan siapa saja. Semoga dengan pelajaran ini kamu bisa terinspirasi untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, yang antaranya adalah selalu pede, optimis atau teguh pendirian, dermawan, mengasihi temannya, dan yang terakhir adalah tawakal dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja, sepatunya wis bolong, tawakalah, rasa buru-buru jaluk sepatu. Yang berdoa, berusaha. Pak, saya minta sepatu baru. Dia sih, yo sabar, tawakal. Itu namanya mengamalkan dari sifat tawakal. Dermawan itu harus konconnya rambut kuplok, melatihnya syukur tidak boleh disirai. Sana lanang orang bawa jilbab bila popo karena laki-laki. Dah, sampai di sini. Nah, kira pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.